Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai daerah Sumatera Barat. Perkenalan Sumatera Barat. 1. Ibu kota Padang. 2. Gubernur Petahana Mayaldi. 3. Luas 42.297,30 km persegi dan 4.846.909 jiwa. 4. Populasi kabupaten 12 dan 7. 5. Kota kecamatan 147. 6. Desa atau kelurahan 877. Sumatera Barat atau disingkat Sumbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km persegi ini berbatasan dengan 4 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Nama Provinsi Sumatera Barat bermula pada zaman Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah Hoofdkomthuis van Sumatera Westkust. Kemudian dengan semakin menguatnya pengaruh politik dan ekonomi VOC, sampai abad ke-18 wilayah administratif ini telah mencakup kawasan pantai barat Sumatera, mulai dari Baru sampai Indrapura. Seiring dengan kejatuhan Kerajaan Pagaruyung, keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, pemerintah Hindia Belanda mulai menjadikan kawasan pedalaman Minangkabau sebagai bagian dari Pax Nederlandse, kawasan yang berada dalam pengawasan Belanda, dan wilayah Minangkabau ini dibagi atas residensi Padangsi Benelanden dan residensi Padangsi Bovenlanden. Selanjutnya, dalam perkembangan administrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda, daerah ini tergabung dalam Gouvernement Sumatera Westkust, termasuk di dalamnya wilayah residence Bengkulu baru diserahkan Inggris kepada Belanda. Kemudian diperluas lagi dengan memasukkan Tapanuli dan Singkil. Namun pada 1905 wilayah Tapanuli ditingkatkan statusnya menjadi residensi Tapanuli, sedangkan wilayah Singkil diberikan kepada residensi Aceh. Kemudian pada tahun 1914 Gubernmen Sumatera Westkust diturunkan statusnya menjadi Residen Sumatera Westkust dan menambahkan wilayah Kepulauan Mentawai di Samudra Hindia ke dalam Residensi Sumatera Westkust. Serta pada tahun 1935 wilayah Kerinci juga digabungkan ke dalam Residensi Sumatera Westkust. Pasca pemecahan Gubernmen Sumatera Westkust, wilayah Rokan Hulu dan Kuantan Singgingi diberikan kepada Residen Riau, dan juga dibentuk Residensi Jambi pada periode yang hampir bersamaan. Pada masa pendudukan tentara Jepang, Residen Sumatera Westkust berubah menjadi Sumatera Nishi Kaiganshu atas dasar geostrategis militer. Daerah Kampar dikeluarkan dari Sumatera Nishi Kaiganshu dan dimasukkan ke dalam wilayah Ryushu. Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. 4 tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecahkan lagi menjadi 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singgingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah provinsi kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singgingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya, ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang baru ini masih ditetapkan di Bukit Tinggi. Jenis makanan Sumatera Barat. 1. Rendang. Makanan Indonesia, mari buka daftar makanan khas Sumatera Barat dengan menu yang legendaris satu ini. Ya, rendang. Ternyata, aneka bumbu dan rempah yang digunakan untuk mengolah rendang merupakan bumbu yang mengandung antiseptik, dan rendang sangat mudah dijumpai di berbagai daerah. 2. Sate Padang. Makanan Indonesia kuliner olahan daging di Sumatera Barat lainnya adalah sate Padang.
Sebagian orang pasti kesulitan membedakan sate Padang karena bentuknya berbeda-beda. Tak perlu bingung, Sobat Pesona, karena sate Padang merupakan hadir dalam tiga jenis, yakni sate Padang, sate Padang panjang, dan sate Pariaman. Selain beberapa daerah asalnya, ketiga sate tersebut juga hadir sajian bumbu, kacang yang berbeda. Sate Padang menggunakan bumbu kacang yang kental dan bentuknya menyerupai bubur. Sate Pariaman memiliki kuah yang berwarna merah, sedangkan sate Padang panjang biasanya disajikan dengan bumbu sate yang berwarna kuning. 3. Dendeng balado. Makanan Indonesia khas Sumatera Barat sepertinya memang didominasi oleh olahan daging sapi, selain rendang dan sate Padang. Sobat Pesona juga wajib menyantap dendeng balado. Makanan yang terbuat dari daging sapi ini dibuat dalam bentuk irisan tipis, lalu digoreng dan dilumuri dengan bumbu balado yang akan rempah dan cita rasa kuat. Sobat Pesona akan mudah menjumpai restoran atau tempat makan yang menjual dendeng balado dengan rasa otentik di Kota Padang, Sumatera Barat. 4. Lontong sayur. Makanan Indonesia khas Padang yang tak kalah populer dari rendang adalah lontong sayur. Makanan yang biasanya dijadikan menu sarapan oleh orang Minang ini punya cita rasa yang khas dan juga kaya akan rempah. Kuah santan yang kental serta bumbunya yang gurih mampu memikat lidah para pecinta kuliner seantero negeri. Selain di daerah Padang, Sobat Pesona juga bisa mencoba lontong sayur khas Minang ini di daerah Pariaman, yang lokasinya tidak jauh dari kota Padang. 5. Ayam pop. Sobat Pesona kurang suka dengan olahan daging sapi? Tak perlu khawatir karena masakan khas Sumatera Barat ada juga yang berbahan utama daging ayam. Keunikan dari olahan ini, daging ayam akan tetap berwarna putih pucat meski sudah digoreng. Bagaimana bisa warna ayam tidak menjadi coklat seperti ayam goreng pada umumnya? Karena sebelum digoreng, ayam tersebut sudah diolah dan diberi bumbu ayam itu direbus dengan air kelapa serta diberi bumbu bawang putih. Sangat unik bukan? Jika ingin memasak ayam pop yang asli dan autentik, bisa datang langsung ke daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang selanjutnya ada destinasi wisata di daerah Sumatera Barat. Yang pertama ada Jam Gadang. Jam Gadang, menara jam yang berusia lebih dari 90 tahun ini masih mempertahankan bentuk aslinya. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 setelah Ratu Belanda memberi mesin jam ini kepada sekretaris kota Bukit Tinggi pada saat itu Rockmaker. Pembangunannya dilakukan oleh dua orang arsitek setempat, yakni Yasin dan Sultan Gigi Ameh, dengan menghabiskan dana 3.000 gulden. Yang kedua ada Istana Basa Pagaruyung. Istana Basa Pagaruyung merupakan sisa kejayaan Kerajaan Pagaruyung Kendati. Ternyata bangunan yang berdiri saat ini bukanlah bangunan asli. Bangunan aslinya berada di Bukit Batu Patah. Bangunan aslinya habis terlahap oleh api, namun beberapa benda peninggalan kerajaan telah diselamatkan dan disimpan dengan baik. Bangunan saat ini tidak kalah megah dan menarik dari bangunan aslinya. Yang ketiga ada Lubang Jepang Bukit Tinggi. Lubang Jepang Bukit Tinggi merupakan sebuah terowongan bunker pelindungan yang dibangun tentara penduduk Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Lubang Jepang dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang, dengan panjang terowongan yang mencapai 1.400 meter dan berkelok-kelok, serta memiliki lebar sekitar 2 meter. Sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan ini. Di antaranya adalah ruang pengintaian, ruang penyergapan, penjara, gudang, dan senjata. Lubang Jepang mulai dikelola menjadi objek wisata sejarah pada tahun 1984 oleh pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Lembah Harau. Lembah Harau adalah sebuah
Ngarai dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100-500 meter. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan dengan udara yang masih segar. Anda bisa melihat keindahan alam sekitarnya, tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Yang kelima ada Danau Singkara. Danau Singkara adalah sebuah danau yang membentang di dua kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki luas 107,8 km persegi dan merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara sampai Solo yang termasuk di antara segmen dan sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Selanjutnya ada tarian khas dari daerah Sumatera Barat. Yang pertama adalah tari Pasambahan. Tari Pasambahan merupakan salah satu seni tarian tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah Sumatera Barat. Tarian ini ditampilkan dalam acara menyambut tamu dengan maksud sebagai ucapan selamat datang dan ungkap rasa hormat kepada tamu yang baru saja tiba. Kini tarian ini tidak hanya ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, namun juga dalam seni pementasan dan pertunjukan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Yang kedua, tari Ambe-Ambe Koto Anau. Tarian yang satu ini berasal dari daerah Koto Anau, Lembang Jaya, Solok, Sumatera Barat, yang merupakan mimik anak-anak ketika mereka bermain, bercanda, berpura-pura kelahi yang dilengkapi dengan menggunakan gerakan pencaksilat atau olahraga dan rasa sebagai satu bentuk materi permainan anak Nagarai Minang. Yang ketiga ada tari piring. Tarian yang satu ini tentunya sudah sangat familiar di telinga Anda. Ya, tarian ini memang menggunakan piring beneran loh. Tari piring ini merupakan tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi piring. Dalam tarian ini, para penari menggayungkan piring di tangannya mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa membuat satupun piring yang terlepas dari tangan. Rumah adat Sumatera Barat. Rumah adat tradisional yang paling dikenal yakni Rumah Gadang dari suku Minangkabau. Rumah ini memiliki lambang dan ukiran yang bernilai. Selanjutnya ada senjata khas dari daerah Sumatera Barat. Yang pertama ada kurambia. Senjata ini merupakan pisau genggam kecil yang bentuk melengkung, digunakan oleh pendekar Minangkabau dan tersebar ke Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di Minangkabau, senjata ini disebut kurambia atau karambia, sedangkan negara barat menyebutnya karambit. Kurambia bisa digunakan untuk menyayat maupun merobek anggota tubuh lawan dengan cepat dan tak terdeteksi. Hal inilah yang membuat kurambia termasuk senjata yang berbahaya. Bentuk senjata ini terinspirasi dari cakar harimau yang banyak berkeliaran di hutan Sumatera pada saat itu. Selanjutnya ada sumpitan. Sumpitan merupakan senjata yang digunakan untuk berperang berburu atau bertempur secara terbuka. Senjata ini memiliki daya tambah dan akurasi yang sangat baik hingga 200 meter. Senjata ini memiliki bentuk seperti tabung kecil sehingga memungkinkan
memungkinkan panah kecil yang dimasukkan dan ditembak meleset jauh menuju sasaran, yang merupakan salah satu peninggalan leluhur sehingga masih dilestarikan dan digunakan untuk berburu oleh suku Minang. Yang ketiga ada piari. Piari merupakan senjata tradisional Minangkabau yang memiliki bentuk tombak dengan 3 mata tajam seperti trisula. Dilihat dari bentuknya, piari mirip dengan senjata utama Dewa Siwa dalam kepercayaan Hindu. Karena sebelum masuknya Islam ke Sumatera Barat, masyarakat Minang masih menganut agama Hindu. Senjata tradisional ini seringkali digunakan masyarakat Sumatera Barat untuk berburu binatang yang berukuran besar dan digunakan sebagai alat pemotong serbaguna. 4. Rudui. Rudui merupakan senjata tradisional sejenisnya golok yang berfungsi untuk bertempur di medan perang. Selain itu, berperang senjata ini terkadang juga digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti bertani atau berkebun. Bentuknya merupai kelewang yang memiliki bilah tajam pada satu sisi, namun sisi bilah pada kelewang tajam dan lurus, sementara rudui sedikit cembung ke dalam. Yang kelima ada kelewang. Kelewang merupakan senjata tradisional yang berbentuk menyerupai parang atau golok, ukuran, berat, dan bentuknya di antara senjata golok dengan kampilan. Senjata ini memiliki bilah lurus dengan satu mata sisi tajam, tetapi dalam beberapa kelewang juga memiliki bilah yang melengkung. Baju adat Sumatera Barat. 1. Pakaian Nimpapeh Rumanan Gadang. Pakaian Nimpapeh Rumanan Gadang merupakan pakaian adat Sumatera Barat yang dipakai oleh kaum wanita. Pakaian adat ini memiliki ciri khas tersendiri pada bagian penutup kepala yang berbentuk seperti atap rumah adat Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Limpapeh Rumanan Gadang memiliki filosofi yang menggambarkan kehidupan seorang wanita yang telah menikah dan berkeluarga. Maknanya adalah seorang ibu memiliki peranan penting dalam berkeluarga. Pakaian adat Sumatera Barat ini memiliki bagian-bagian yang berbeda tergantung dari subsuku atau negaranya. Namun, terlepas dari keberagaman tersebut, Limpapeh Rumanan Gadang memiliki beberapa bagian yang sama seperti dijelaskan di bawah ini. Pertama, baju Batabue. Baju Batabue sering disebut juga baju bertabur. Ini merupakan baju kurung atau naju yang dihiasi taburan pernik emas. Minci. Minci merupakan aksesoris yang terdapat dalam pakaian adat Limpapeh Rumanan Gadang. Aksesoris tersebut dipakai pada bagian tepi lengan dan leher. Selanjutnya ada sarung. Aksesoris perlengkapan ini terbuat dari kain songket dan berfungsi untuk menutupi tubuh bagian bawah wanita. Selanjutnya ada tengkulu. Tengkulu inilah yang menjadi ciri khas pakaian adat Limpapeh Rumanan Gadang. Aksesoris berupa penutup kepala ini akan mengingatkan Anda pada atap rumah gadang atau kepala kerbau. Dipakai oleh wanita yang telah berkeluarga. Tengkulu bisa dikenakan sehari-hari atau saat upacara adat diselenggarakan. Yang terakhir ada salempang. Salempang adalah kain songket yang berbentuk selendang dan diletakkan di bagian pundak. Kain selendang ini memiliki simbol bahwa seseorang wanita haruslah memiliki rasa welas asih pada anak dan cucunya. Pakaian adat yang kedua adalah baju penghulu. Baju penghulu merupakan pakaian adat yang khusus digunakan untuk pemangku adat atau kepala suku. Ketentuan ini berlaku pada kehidupan di masa lampau. Baju ini dilambangkan dari identitas adat Minangkabau. Bahan dasarnya dari ludru berwarna hitam seperti halnya pakaian adat Limpapeh Rumanan Gadang. Penghulu juga memiliki bagian-bagian yang sangat penting diantaranya. Yang pertama adalah sarawa. Sarawa adalah celana dan baju penghulu yang juga berwarna hitam. Deta. Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain hitam. Kacia.
Kacia atau dikenal juga dengan sandang merupakan kain berwarna merah yang dipasangkan pada bagian pinggang. Mensai dalam pakaian penghulu disampirkan pada bahu. Sasamping merupakan aksesoris untuk melengkapi pakaian adat Sumatera Barat yang dikenakan oleh pria. Cawek bisa disebut juga dengan sebagai sabu atau ikat pinggang yang terdapat pada pakaian adat Sumatera Barat penghulu. Yang terakhir ada keris. Keris merupakan aksesoris pelengkap yang berupa senjata. Suku-suku yang ada di Sumatera Barat, yang pertama suku Koto, yang kedua suku Piliang, ketiga suku Bodi, keempat suku Caniago, kelima suku Tanjung, keenam suku Guci, ketujuh suku Sikumbang, kedelapan suku Jamba, ke-9 suku Kampai, ke-10 suku Melayu, ke-11 suku Bendang, ke-12 suku Panai, ke-13 suku Pitopang, ke-14 suku Pidoba atau Payoba, yang terakhir suku Panyolai. Sekian dari kami kelompok 5. Jika ada salah kata dan salah penulisan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi